Sam, cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh audiens dan tentunya juga kepada narasumber kami yang terhormat Dr. Bob Wahyudin SPAK. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam Pak Dokter dan di layar kita juga kita secara virtual juga bersama dengan Humas ID yaitu Bapak Dr. Wahyudi Muhsin SHMKes tapi segera akan bergabung dengan kita secara virtual tentunya. Bapak Ibu, luar biasa sekali pada pagi hari ini kita akan membahas Edu Talks yang lebih ke arah medis ya karena biasanya kita sudah beberapa kali melaksanakan Edu Talks tetapi kita mengarahnya kepada eh, tentang dunia pendidikan, tentang praktisi, bagaimana di masa pandemi tantangan dan strategi yang harus dihadapi dengan mengundang narasumber tentunya yang berasal dari praktisi ataupun akademisi. Dan kali ini luar biasanya event hari ini di weekend ini kita dapat menghadirkan dua praktisi medis kesehatan dan beliau juga akademisi tentunya. Di sini di tengah-tengah kita ada Bapak Dr. Bob Wahyudin SPAK yang telah kita sapa. Kemudian juga akan bergabung segera melalui Zoom meeting yaitu Dr. Wahyudi Muhsin SHMK selaku Humas di Kota Makassar. Luar biasa sekali kembali lagi kami sapa buat teman-teman yang baru bergabung tentunya. Kita dapat menyaksikan ini melalui Zoom meeting yang telah ada link yang kami sebarkan, kemudian juga melalui YouTube dan juga media-media sosial dan tentunya hal ini didukung oleh fajar.co.id bekerja sama dengan Fajar Foundation for Education yang diorganize oleh BMI Business Management Institute dan juga fajar.co.id. Baik, Dok, sebelumnya saya sapa kembali. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Alhamdulillah, luar biasa segar, Dok. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini weekend kita ngajak dokter gabung ke sini nggak apa-apa, Dok ya. Karena saya rasa mungkin di sela-sela kepadatan beliau, alhamdulillah kita sangat bersyukur beliau bisa hadir di tengah-tengah kita ya. Kita udah kenal banget ini Dokter Bob ini seperti apa perannya di Makassar, luar biasa sekali. Dok, sedikit mengulas ya terkait tantangan dan strategi keberlanjutan dunia pendidikan di tengah pandemi. Dokter sebagai spesialis anak tentunya, ada gambaran buat kami kira-kira seperti apa sih dampak pandemi ini terhadap anak-anak yang saat ini usia-usia lagi seru-serunya sekolah kok tiba-tiba langsung sekolahnya di apa namanya blended ya, learning by home ataukah mungkin dia langsung tidak melakukan aktivitas tatap muka langsung di sekolah. Kira-kira dampaknya seperti apa, Dok? Sebelumnya sebagai introduction, kita harus mengerti dulu tuh batasan umur anak. Ya, anak itu antara mulai lahir ya, 0 sampai 18 tahun. 18 itu tahun. definisi anak. Jadi sebenarnya anak itu populasinya tidak homogen ya. Jadi ada populasi balita 0 sampai 5 tahun, kemudian ada 5 sampai 18 tahun. Nah, yang menjadi concern utama sebenarnya itu anak-anak balita sih, karena anak balita itu risikonya lebih tinggi ya, balita. Kalau 5 sampai 18 tahun risikonya tidak terlalu tinggi dibanding di bawah 5 tahun. 5 sampai 18 tahun 5 sampai 18 usianya, tahun Dok, ya. Oke. Nah, demikian juga dari segi psikologis ya. Dari segi sosial juga mereka berbeda. Jadi pendekatannya juga agak sedikit berbeda, apalagi ini tema kita hari ini adalah mengenai tantangan dan strategi ketika anak-anak ini bersekolah kan, dan hubungannya dengan dunia kesehatan. Bagaimana kesehatan anak-anak. Nah, kalau anak-anak umur di bawah 5 tahun sebenarnya secara imunologi ya, secara apa namanya itu ya, kekebalan tubuh itu merupakan usia yang rentan. Jadi tentu kita lebih protektif menjaga mereka. 5 sampai 18 tahun itu relatif lebih aman, tetapi karena sifat mereka yang lebih aktif, lebih menjelajah, lebih banyak keluar,
yang kita pikirkan itu adalah jangan-jangan nanti mereka ini nampak sehat, Iya. dalam hubungannya dengan dalam konteks nanti pembelajaran offline ya. Iya. Jangan-jangan kita nanti terjebak di dalam keamanan semu, Oke. ya, Betul. false sense of security, Iya. karena mereka pergi dengan ceria, ketawa-ketawa, Iya. pulang dengan ceria, ketawa-ketawa, dan kita merasa semua aman. Aman, betul. Boleh jadi Padahal, dia juga sebagai carrier ya, Dok, nah ya, itu membawa dia. dari sekolah atau dari lingkungan Betul, tempat dia kembali ke rumah. betul. Oke. Nah, kalau di bawah 5 tahun, Iya. yang jadi masalah anak di bawah 5 tahun tuh cute semua, lucu-lucu. Iya, betul. Jadi oke lah kita protektif kepada mereka. Tapi salah satu unsur protektif itu erat hubungannya dengan kelucuan anak juga kan. Iya. Jadi misalnya lagi lucu-lucunya ada sesuatu, malas jalan atau lagi loyo-loyo, kita gendong ya kan. Ini nak sayang, nah, ini kan tanpa sadar jangan-jangan dia membawa virus juga, ya baik. kan? Lebih dekat ke Karena kita. dekat, betul, Kalau Dok. kalau seperti saya dengan Fahmi ada jarak. Iya, Dok. Kalau dengan anak, dekat banget, Iya, cium bibir, cium hidung. Karena lagi lucu-lucunya, Ah. lagi masa kita bisa bermain dengannya, ya, Dok, ya. Iya, Betul, kita bisa menyebarkan ke anak, anak juga bisa menyebarkan ke kita. Oke, baik, Dok. Gitu. Oh ya, baik, Dok. Bentang usia tadi antara 0 sampai 5, 5 sampai 18 tahun. Tadi dokter sempat mengatakan ada kata-kata relatif aman. Relatif aman yang 5 sampai 18 tahun bentang usia tersebut itu seperti apa, Dok? Ya kan secara biologis ya, kalau saya mau terangkan secara awam kira-kira begini. Apa itu ya? Peralatan imun pada anak di bawah 5 sampai 18 tahun itu sudah cukup tahan menghadapi COVID. Oke. Ya, dia punya namanya imunitas apa tuh? Imunitas natural ya, bukan yang adaptif. Itu natural immunity-nya memang sejak awal dia dipersiapkan menghadapi segala macam kuman dengan virus pada awal-awal hidup. Jadi walaupun virus COVID itu virus baru, dia secara default, secara memang sudah dilengkapi dengan senjata-senjata menghadapi musuh apapun. Lebih siap. Tidak seperti kalau orang yang lebih tua. Oke, berarti memang di bentang usia itu relatif aman ya. Artinya semakin bertambah usia kita, tingkat imunitas kita boleh jadi semakin turun, Dok. Turun, atau lebih muda juga turun juga. Oke. Artinya pada saat itu ketika ada virus dan sebagainya gampang banget kita terpaparnya, Dok. Oke. Baik, kita sapa dulu Bapak Dr. Wahyudi Mohsin. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam. Beliau saat ini sedang ada di luar kota ya, Dok, ya. Terima kasih, Dok, bergabung bersama kami di EduTalks yang dilaksanakan oleh Fajar Foundation for Education yang diorganisasi juga oleh BMI dan fajar.co.id. Terima kasih, Dok, ya. Gimana, Dok? Sehat pagi ini, Dok? Saya punya kakanda, saya sehat, saya sudah bahagia. Alhamdulillah, luar biasa. Dinda, Dr. Wahyudi. Siap. Saya ke Dr. Wahyudi Mohsin nih. Ini kan tema kita hari ini adalah tantangan dan strategi pendidikan di tengah pandemi. Bapak kan selaku humas dari ID Kota Makassar, bagaimana menyikapi dengan adanya larangan terhadap anak-anak yang harusnya saat ini mengikuti masa pendidikan, waktu-waktunya untuk bersekolah, tetapi ada larangan tentunya untuk tidak melaksanakan pendidikan secara tatap muka tentunya, sekalipun di rumah, seperti itu. Bagaimana Pak Dr. Wahyudi? Ya, itu Kota Makassar sejak awal dan sering koordinasi dengan Kakak Dr. Bob bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang tadi pertama, hak hidup paling utama anak-anak. Karena kan anak-anak itu tidak seperti kita yang dewasa punya pemikiran yang panjang. Mereka melihat maskernya saja temannya umpamanya Hello Kitty atau gambar-gambar yang lucu, ganti masker. Mana menjamin? Itu satu. Yang kedua,
kita tidak tahu proses dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah itu melalui proses yang panjang. Nah, makanya sebelum dilakukan tatap muka langsung, SOP yang ketat, yang jelas, dan betul-betul teori berbanding lurus dengan praktek itu harus diterapkan. Umpamanya sampai di sekolah, berapa jarak yang harus dilakukan, berapa jam, terus pendukung-pendukung lainnya, umpamanya hand sanitizer-nya bagaimana, cuci tangannya bagaimana, terus apakah mereka sudah divaksin gurunya, perangkat-perangkat sekolahnya, terus anak-anaknya. Ini kan semua upaya-upaya yang kita lakukan. Dan data yang signifikan, dan saya juga dapat dari Kanda Dr. Bob, bahwa anak-anak justru banyak yang kena. Makanya kalau anak-anak kan lucu, kasihan, dia merasakan rasa sakit. Saya pernah merasakan COVID 2 kali. Pertama saya kena OTG bulan Agustus, terus yang kedua Februari yang hampir berkat doa semua hampir saja saya lewat. Artinya itu saya orang dewasa, bagaimana anak-anak? Bagaimana anak-anak? Dan kita saja enggak usahlah berpikir COVID. Kita berpikir sakit biasa saja. Kita selalu orang tua merasa gantikan saja sakitnya anak kita. Gantikan saja anak kita supaya dia sembuh, kita sakit. Tapi tidak bisa di era COVID ini, nggak bisa sama sekali. Dan anak-anak kan itu cenderungnya kemanja. Tentunya dia akan mengalami gangguan psikis yang berlebihan kalau di tempat kanan kiri kanannya itu bukan orang tuanya, bukan mama bapaknya, bukan kakaknya. Nah, banyak aspek. Makanya kami dari IDI sangat tegas. Jika tatap muka itu harus betul-betul anjuran IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kalau IDAI sudah merekomendasikan, IDI pasti merekomendasikan. Tapi kalau IDAI belum, maka pasti IDI akan mengikuti apa kata IDAI. Karena semua aspek-aspek anak itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia yang akan melaksanakan sekolah tatap muka dengan IDI tadi dan IDAI tadi itu ya dok ya? Idealnya begitu. Idealnya pemerintah harus mendengar apa kata organisasi profesi. Dalam hal ini anak, maka mendengarkan Ikatan Dokter Anak. Sebagai payung besarnya dari semua organisasi dokter itu, spesialis dan sebagainya kan IDI. Tentunya kita berharap pemerintah sangat memperhatikan masukan, arahan daripada organisasi profesi karena mereka yang lebih paham. Masukan tentunya ya dengan organisasi tersebut. Sekarang seandainya dibentuk SOP untuk sekolah, maka peran IDI di dalamnya tentunya pasti sangat dibutuhkan tentunya dok ya. Sekarang kira-kira tadi IDI dan IDAI itu harus dilibatkan. Dan IDAI tadi, kalau kita melihat sistem tadi operasional dan prosedur nantinya di sekolah pada saat dilaksanakan tatap muka, kira-kira yang idealnya nih, saya ke Dr. Bob dulu, idealnya apa yang harus disiapkan, perangkat apa yang harus kita siapkan tentunya, media, sarana, dan prasarana untuk mendukung sekolah tatap muka di masa pandemi seperti ini. Entah kalau jarak kan yes, tetapi mungkin butuh equipment lainnya yang kita butuhkan dalam hal melaksanakan pendidikan secara tatap muka. Seperti apa dok? Iya, ya ini memang tantangan kita semua ini mengenai ini. Kalau ditanya kepada saya idealnya tentu akan nanti saya terangkan idealnya bagaimana. Cuma tantangannya adalah bagaimana kita melaksanakan ideal tersebut di lapangan. Oh iya, ya kan? Di situ jadi masalah nanti karena kadang-kadang karena beberapa pertimbangan tertentu kan dipush untuk melaksanakan sekolah online itu bukan cuma pertimbangan sekolah offline, bukan cuma pertimbangan kesehatan, tapi mungkin ada pertimbangan lain ya. Mungkin ada yang memikirkan faktor psikologis anak, atau mungkin ada hubungannya dengan faktor politik dan sebagainya, wallahu a'lam. Ya. Tetapi kalau kita berfokus kepada dari perspektif kesehatan, banyak banget yang harus dilakukan dan saya merasa ragu apakah itu bisa dilakukan. Tetapi ya
kalau kita berbicara ideal tentu saja semua harus siap. Bukan cuma anaknya, Iya. bukan cuma orang tua, Iya. bukan cuma guru, Iya. tapi juga bagaimana pemerintahnya mempersiapkan segala fasilitas sehingga tercapai hal ideal tersebut. Minimal mendekati ideal. Misalnya kita sebut saja idealnya yang seperti apa. Misalnya orang tua sudah harus sejak awal menanamkan bagaimana itu menerapkan protokol kesehatan pada anak, membiasakan. Iya. Jadi sebelum ada sekolah offline itu anak-anak sudah terbiasa dengan segala protokol kesehatan dan sudah menganggap itu kebiasaan hidup, gaya hidup. Oke. Betul. Misalnya memakai masker keluar, menjaga jarak kepada orang-orang, tidak berkerumun dan sebagainya, itu sudah jadi tertanam di dalam dirinya anak itu. Jadi jangan nanti mau offline baru diajar. Iya. Ya. Tapi karena kita sudah pandemi hampir 2 tahun, sudah banyak saya lihat memang anak-anak walaupun balita 3 tahun kalau mau keluar memaksa kepada ibunya atau bapaknya Betul. pakai masker, dia mau pakai maskernya, malah kalau dibuka dia menangis, nggak mau kalau tidak pakai Oke. masker. Dianggap kebiasaan. Itu yang pertama. Betul. Kemudian bagaimana sudah harus dilihat dari sudut pemerintah, bagaimana misalnya anak-anak yang tidak punya kendaraan. Iya. Kendaraan kan tidak semua anak-anak punya Iya, mobil betul. sendiri. Bagaimana angkutan Menggunakan umumnya? Kendaraan umum, betul. Percuma di sekolah menerapkan protokol kesehatan, tapi pulang berdempet-dempet di PT-PT misalnya Ya. kan dia angkot, ya sama aja. Kemudian ya di sekolah, bagaimana pemerintah menyiapkan fasilitas di sekolah, bagaimana kursinya, apakah sudah ada jarak yang bagus, adakah fasilitas cuci tangan dan sebagainya, adakah UKS-nya sudah ada, adakah perawat UKS atau orang yang bisa melayani kesehatan di UKS ketika anak sakit. Oke. Nah itu. Kemudian dari segi gurunya misalnya, apakah gurunya semua itu dan setiap orang di sekolah itu termasuk tenaga non guru tapi di sekolah selalu ada misalnya penjaga sekolah dan Ya. sebagainya, pegawai administrasi itu sudah divaksin nggak? Artinya harus ada jaminan Ya. tenaga pendidikan maupun tenaga pendidik ini Ya. sudah divaksin, ya, gitu dok ya? Ya sudah divaksin Oke. nggak? Nah, banyak banget itu. Tapi ideal itu mungkin tidak bisa tercapai 100%, tapi Ya. paling nggak jangan terlalu dipaksa. Oke. Ya memang Oke. ada kebijaksanaan sekarang. Ini kalau zona merah jangan, zona Iya. kuning, tapi Iya. harus benar-benar dilakukan secara konsisten. Oke, betul. Karena sekarang banyak kebingungan, ini sudah zona apa, ini zona apa. Kemudian kalau ditanya juga gurunya masih bingung-bingung. Oke. Ini belum lagi penentu kebijakan pemerintah, ini tidak tahu Iya, betul. yang mana ini sudah bisa offline, mana tidak. Jadi jangan terlalu dipush. Makanya Ikatan Dokter Anak Indonesia Iya, itu betul. untuk situasi zaman sekarang belum menganjurkan. Oke, belum menganjurkan untuk sekolah luring atau tatap muka. Belum gitu. menganjurkan. Belum menganjurkan. Mudah-mudahan di suatu saat nanti ketika COVID ini sudah bisa sedikit berdamai dengan kita, Oke. karena kita mau berdamai dengan COVID-nya belum mau berdamai dengan kita. Oke. Ya Gitu, kan? gitu, dok. Nah, kalau sudah agak sedikit reda, ya mungkin IDAI bisa mengubah rekomendasinya mungkin. Oke. Tapi untuk situasi saat ini, rekomendasi IDAI itu jangan dulu, begitulah istilahnya kan. Iya. Betul, Jangan Dok. dulu lah begitu. Iya. Tapi tentu pemerintah ada pertimbangan sendiri, orang Iya. Diknas mungkin punya pertimbangan sendiri, tapi masukan IDAI begitu. Oke. Dan Betul. satu hal yang paling utama adalah kesehatan di atas segala-galanya. Betul, dok. Mau apapun Mau itu, apapun kalau itu. kesehatannya tidak bagus ya percuma Ya, semua yang lain. Mau That's right. Betul. kekayaan, mau pendidikan, itu di bawahnya kesehatan. Betul. Begitu kira-kira. Baik, oke, dok. Saya ke Dr. Wahyudi Muhsin. Kira-kira, dok, seperti apa bentuk vaksinasi yang diberikan kepada bentang usia antara 5 sampai 18 tahun? Karena kita dengar ada usia-usia tertentu yang belum maksud saya belum pantas ya. Artinya dia kita utamakan dulu di bentang usia tertentu untuk mendapatkan vaksin, kemudian di bentang usia tertentu tadi yang dikatakan relatif aman. Kira-kira ada bagaimana bentuk perhatian ID terhadap sistem vaksinasi yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Makassar, dok? Gimana, Dr. Wahyudi? Ya, kita kan dari sini terus menggalakkan vaksin. Vaksin ini kita sudah banyak. Kemarin vaksin massal 10.000, sekarang vaksin kemarin 75.000.
intinya kita mau menjadikan Makassar, Sulawesi Selatan adalah bisa memenuhi target 70-80% vaksin bagi warganya. Cuma persoalannya adalah kita ini, saya juga kalau tidak salah mohon dimasukkannya kantor bahwa untuk anak-anak kalau tidak salah 12 tahun satu hari baru boleh divaksin. Nah, itu syaratnya. Makanya kita berpikir bahwa program daripada tatap muka ini memang harus seperti yang Dr. Bob bilang bahwa ini menjadi ranah kesehatan. Walaupun ada pemerintah pandangan pemerintah, tapi harus betul-betul bisa dijadikan masukan daripada jari. Karena banyak faktor, umpamanya jangankan anak-anak, tidak saja kepatuhan terhadap prokes orang dewasa masih dipertanyakan. Karena kan masih polos, lugu, dan tentunya yang kena itu kan kemarin lagi marak-maraknya yang namanya klaster keluarga. Klaster keluarga ini berbahaya buat semua keluarga, baik orang tuanya ataupun anaknya. Makanya kami dari IDI memaksimalkan vaksin untuk bagaimana bisa mendistribusikan vaksin ini ke semua masyarakat, tapi angka-angka yang kami dapat daripada target vaksin ini masih jauh daripada harapan. Masyarakat yang ada di wilayah Sulawesi Selatan sudah terpenuhi vaksin, semuanya vaksinasi telah dilakukan. Apakah memungkinkan kita dapat melaksanakan dengan segera mungkin pendidikan secara luring atau di luar jaringan atau yang disebut dengan pendidikan secara tatap muka, Dok? Ya, harapannya sih yang paling utama, yang paling efektif saat ini yang kita percayai adalah vaksin. Kalau umpamanya dengan vaksin ini, bukan berarti vaksin itu sudah kebal terhadap COVID, tapi ada semacam tameng yang kalau kita kena tidak menjadi fatal pada saat sebelum divaksin. Dengan harapan dengan tatap muka ini semua mulai dari guru, bujang sekolah, tata usaha, dan semua stakeholder itu bisa vaksin. Plus kita kadang biasa fokus ke guru, fokus ke bujang sekolah dan sebagainya. Tapi kita tidak fokus ke masyarakat umum. Karena anak-anak ini kan ada yang naik angkot, ada yang naik Gojek, ada yang Grab, dan lain sebagainya. Ini kan mereka rentan terhadap ketemu-ketemunya. Ya, itu yang perlu kita pikirkan. Yang terakhir adalah mereka juga karena sudah lama tidak ketemu sama teman, pasti kangen-kangenan. Pasti proses jam belajar walaupun disingkat-singkatkan, tapi kan prosesnya itu pada saat dia datang dan pada saat pulang kan rawan terjadi kerumunan. Makanya itu yang perlu kita pikirkan. Dr. Bob sampaikan bahwa sekolah harus betul-betul bisa menjadikan aturan itu untuk ditepati, dijalankan, bukan hanya konteks di teori, di satu lembar. Nah, contoh, umpamanya, kita sudah ada yang zona PPKM ini, makan itu hanya maksimal 20 menit di dalam, kalau kita, ya? Menit, Dok. Oke. Maksimal 20 menit. Iya. Nah, tapi teorinya kan kita tidak. Kita marah-marah kalau ditegur. Nah, contohnya kayak gitu. Bagaimana dengan yang lainnya? Jadi ini perlu kita menjadikan semua komponen bukan hanya sekolah, tapi dari proses dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah. Nah, itu yang kita harus tahu. Bagaimana mengedukasi, bagaimana orang tua yang mengantar, memastikan anaknya itu berangkat ke sekolah, dia yang antar atau keluarga terdekat yang antar yang sudah vaksin. Contohnya kayak gitu, pakai masker. Kembali ke Dr. Bob. Jadi kira-kira kita kembali ke dunia pendidikan ya, Dok ya. Sekalian juga dengan Dr. Wahyudi. Dampak psikis yang dialami seorang anak pada saat ini kurang lebih kan sudah hampir mau 2 tahun lagi nih ya. Kita Maret 2020 itu di Indonesia masuk ya, Dok ya. Bulan Maret kedua. 2020. Iya, jadi kira-kira mau milad kedua ya. jangan milad kedua dong, itu ulang tahun jadinya, Dok, kita rayain ya. Jadi maksud saya gini, Dok. Kira-kira dampak psikis seperti apa yang dialami oleh anak-anak Indonesia tentunya pada saat
harus melaksanakan pendidikan yang cukup lama ini secara online atau secara daring itu, Dok? Silakan, Dok. Secara offline, secara secara online. online, ya. Oke. Sebenarnya sebelum zaman COVID kan itu pembelajaran online itu sudah dengan teknologi zaman sekarang ini sudah mulai dikenal sebenarnya. Iya. Dengan blended learning ya. Iya. Betul. Jadi sebenarnya anak itu sedikit banyak sudah mengenal sebenarnya online itu. Cuma COVID ini membuat pembelajaran online itu jadi lebih intensif. Dan kalau mau dilihat hikmah di balik itu semua, karena selalu ada hikmah di balik bencana, teknologi online kita menjadi lebih bagus, ya kan? Satu. Kemudian nanti saya bicara dampaknya. Ya. Kemudian banyak aplikasi-aplikasi atau platform-platform yang memang makin sempurna akibat dipicu oleh COVID ini. Betul. Sehingga sebenarnya kalau kita bicara situasi psikis, seiring berlarut-larutnya COVID ini, sekarang tadi saya bilang sudah milad kedua, sudah hampir menuju ulang tahun kedua. Sebenarnya kalau mau ditanya dampak psikis online tentu ada, tapi tidak sangat besar menurut saya. Karena 2 tahun itu sudah ada menjadi habit kebiasaan. Malah ada, saya tanya anak-anak kan, banyak anak-anak datang ke praktek dari remaja juga ada, dari balita juga ada. Saya tanya, bagaimana nak? Bagus kamu sekolah lewat komputer atau di kelas? 50-50. Ada yang suka main-main, ada yang suka online. Gitu, nah yang banyak suka main-main itu anak-anak kecil. Jadi anak-anak SD ke bawah, balita. Kalau anak-anak yang SMP banyak bilang lebih bagus online. Iya begitu, jadi itu saya bilang agak heterogen ini. Nah, karena nantinya jadi habit sudah ya, Dok, jadi kalau jadi habit mereka tidak punya dampak psikis yang lebih. Betul. Kita harus pikir dampak psikisnya adalah anak-anak yang lebih muda. Nah, lebih mudah karena dia perlu sosialisasi, perlu sosial. Tetapi itu dilemanya. Pertama dilema. Pertama mengenai vaksinasi. Yang dilakukan vaksinasi adalah anak 12 tahun ke atas. Dan itu lebih banyak yang suka, bukan lebih banyak, proporsinya untuk sekolah online itu mereka lebih adaptif karena sudah bisa mengutak-atik dan sebagainya, bisa mengeksplorasi. Tapi kalau anak di bawah itu lebih suka main, lebih suka interaksi. Masalahnya mereka tidak divaksin. Ya kan? Di bawah 12 tahun tidak divaksin. Betul. Kalau kita punya target vaksinasi seperti Adinda tadi, Dr. Wahyu bilang, tadi 12 plus ada 1. Sekian persen dari populasi misalnya di Makassar harus divaksinasi. Padahal yang dieksklusi dari vaksinasi itu adalah kelompok umur 0 sampai 12 tahun. Tidak akan tercapai itu populasi persentasinya 70%, karena belum apa-apa sudah dieksklusi itu yang sampai 12 tahun. Jadi itu semacam hal yang mustahil lah, relatif mustahil untuk mencapai target vaksinasi itu, karena memang ada yang tidak bisa divaksinasi sejak awal. Betul. Nah, di situ tantangannya. Betul. Nah, makanya saya bilang kalau mau sekolah offline terutama yang di bawah 12 tahun, ya persiapkan sebaik-baiknya. Kalau memang betul-betul karena desakan-desakan atau memang setelah menimbang-nimbang bagi sekolah yang betul-betul ideal tadi yang saya bilang itu dilaksanakan dengan baik. Kalau ada tadi seperti pertanyaan Pak Amin lagi, dampak sekolah online, ya tentu ada dampaknya, tapi karena sekarang sudah 2 tahun kita menghadapi COVID ini, dampaknya semakin berkurang menurut saya. Ya, karena sudah sering kita lakukan jadi habit, jadi sudah tidak terlalu berat gitu, Dok. Ya, menurut saya begitu. Oke, betul. Oke, Dok. Sebelum saya ke Dr. Wahyudi Muhsin, kembali kami sapa para audiens yang tentunya bergabung secara virtual lewat Zoom. Untuk silahkan mengisi absensi atau link yang telah di-share. Kemudian apabila ada pertanyaan, silahkan untuk mengisi pertanyaannya, kita akan langsung melayangkan kepada kedua narasumber kita pada pagi hari ini, tentunya melalui room chat yang ada, ataupun yang menyaksikannya melalui Fajar National Network atau YouTube dari Fajar. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan mengisi kolom komentar, nanti operator akan menyampaikan kepada kami pertanyaan Bapak Ibu tentunya. Dan sekali lagi silahkan untuk melambaikan tangan juga bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara interaktif melalui Zoom, boleh, kami persilahkan.
Baik, saya ke Dr. Wahyudi Muhsin, selaku Humas dari ID Kota Makassar. Bagaimana Anda melihat dampak dari masyarakat di sekeliling ini semenjak adanya sistem persekolahan secara daring tersebut atau secara online? Tadi kita sudah bicara tentang psikisnya ya, psikisnya kepada Dr. Bob seperti apa, karena sudah menjadi habit dan sebagainya, nanti akan terbentuk sendiri. Kalau menurut pandangan ID sendiri, Bapak selaku humasnya, bagaimana mungkin ada riset-riset sebelumnya yang dilakukan oleh ID melihat efek atau impact daripada tentunya sekolah daring atau pembelajaran secara online. Silakan Pak Dokter. Yang lucu kami melihat orang tua yang kadang stres. Orang tua ini selalu justru mendorong tatap muka, kadang logikanya tidak jalan. Makanya selalu saya bilang, Bapak mau capek-capek atau Ibu mau capek-capek mengurus anaknya sekolah online atau Bapak mau capek mengurus di rumah sakit, pilih mana? Nah, itu kan menjadi sebuah pilihan. Dan mereka selalu bilang habis-habis pulsa dan lain sebagainya. Tapi kadang alasan-alasan yang dibikin itu kadang tidak masuk akal. Makanya kami selalu iya. Ya, makanya kami kadang selalu berpikir bahwa ini adalah new era baru. Dengan adanya COVID ini, namanya bencana non-alam. Semua kebiasaan-kebiasaan yang selama ini menjadi kebiasaan sudah harus berubah. Nah, makanya kita harus berubah caranya terhadap penanganan COVID-19. Dan banyak juga orang menganggap bahwa COVID-19 ini sebagai beban. Menurut saya ada pasti secercah harapan, ada pasti sesuatu yang baru. Misalnya dulu kita jarang ketemu dengan anak kita, ini sekarang tiap hari kita ketemu. Anak kita tiba-tiba yang dulunya kurus menjadi gemuk karena makan terus kerjanya kan. Itu kan bagus. Kalau saya sih positifnya di situ, cuma kadang kita menyerahkan semua dengan smartphone. Dulu selalu saya lihat orang tua supaya dia tidak diganggu oleh anaknya, kasih gadget, kasih smartphone, yang penting tidak mengganggu. Sekarang di eranya ini di COVID, memang smartphone menjadi senjata utama untuk belajar. Makanya syukur dengan ada hal-hal seperti ini. Sisa kita memikirkan bagaimana orang tua ini, jangan sampai orang tua digurui sama anaknya. Umpamanya, Bapak, Mama pakai masker, Ki, atau bagaimana. Ini yang perlu kita ini kan di era teknologi juga ini, banyaknya informasi-informasi yang kurang benar. Makanya dengan era smartphone ini, peran orang tua itu sangat besar. Pokoknya orang mengatakan bahwa vaksin itu membuat orang mati-mati ayam tiba-tiba. Tapi itu kan ternyata hal-hal yang tidak benar. Banyak juga orang bilang bahwa ini adalah IDAI maupun ID hanya cari-cari alasan. Bagaimana mau cari-cari alasan kalau bahkan ada kecenderungan seolah-olah ini bisnis dan sebagainya. Itu iya, betul. Padahal apanya membisniskan? Kita ini berharap anak kita ini dia memperoleh pendidikan, dia juga memiliki kesehatan. Karena jangan sampai kita ngotot. Kalau saya sebagai orang tua dan saya sudah bilang sama anak saya, nah biar kau tidak sekolah, yang penting kau hidup. Kan begitu logikanya. Banyak story-story panjang orang yang sukses tidak melalui jenjang pendidikan yang tinggi. Nah, di tengah pandemik ini, poin utamanya adalah sehat. Itu saja dulu. Kita bisa survive hidup, itu saja. Nggak usah mikir terlalu berpikir di era-era kemarin, tahun 2000, nggak usah lah. Sekarang kita menghadapi COVID-19. Sekarang ada varian baru, Delta. Ada lagi varian baru, MU, dari Kolombia, dan lain sebagainya. Dan akan banyak lagi varian-varian baru. Bagaimana caranya? Kita harus bagaimana kira-kira pandangan Dr. Wahyudi terhadap dengan tagline biasanya kita sebut ya, mari kita berdamai dengan COVID. Kira-kira seperti apa bentuknya itu, Dok? Kan damai ada varian baru lagi yang datang, Dok. Seperti itu, Dok. Kata berdamai itu sama seperti kita sekarang. Untuk bisa melakukan Zoom harus ada laptop, harus ada sinyal, harus ada semuanya supaya kita melakukan Zoom seperti ini.
berdamailah dengan ini. Kita berdamai, kita bisa diskusi begini karena semua komponen-komponen untuk bisa melakukan tatap muka Zoom seperti ini kan kita ikuti, sama dengan berdamai dengan COVID. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya IDAI lebih mengerti, tentunya epidemiologi lebih mengerti, tentunya ID lebih mengerti. Pemerintah sebagai pengambil keputusan harusnya mendengar, bukan alasan. Ya memang kita harus akui, ekonomi harus tumbuh, pendidikan harus jalan, sosial budaya harus jalan. Tapi semua sebagai bingkai panglima tertingginya adalah kesehatan. Itu yang utama. Banyak orang yang mau sehat, banyak orang yang mau mengeluarkan biaya yang besar. Itu menandakan bahwa sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Sakit jauh lebih mahal, sehat itu mahal gitu ya. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Dr. Wahyudi. Saya ke Dr. Bob. Dr. Bob, kira-kira tadi ada kata-kata 12+1 terkait mengenai vaksin. Ada tidak kemungkinan buat anak-anak di bawah umur 12 untuk memperoleh vaksinasi tersebut, Dok? Ya, di masa depan pasti akan divaksinasi. Saat ini di Amerika itu sudah ada uji klinis yang sebentar berlangsung untuk anak umur 5 sampai 11 tahun. Sudah ada fase 3, sudah ada. Tapi belum melewati fase 3, khusus untuk vaksin messenger RNA atau Pfizer. Oh ya, Pfizer. Nah, kalau umur 12 tahun sampai 18 tahun sudah keluar uji klinis fase 3-nya, sehingga dilakukanlah itu. Masalahnya di Indonesia itu vaksin mRNA itu minoritas. Iya, betul. Yang anak-anak umur 12 sampai 18 tahun divaksin juga, tetapi dengan vaksin inactivated dengan Sinovac ya. Iya, betul. Padahal uji klinisnya pada anak-anak itu baru fase 2. Sebenarnya sih tidak ideal untuk melakukan vaksinasi umur 12 sampai 18 tahun itu dengan vaksin Sinovac karena uji klinis fase 3-nya belum selesai. Baru fase 2 yang selesai. Seharusnya pemerintah ya, iya, betul. kalau memang benar-benar fokus dan punya determinasi yang kuat, harusnya pada saat mengumumkan anak-anak divaksinasi umur 12 sampai 18 tahun itu sudah menyiapkan vaksin Pfizer. Harusnya. Iya. Karena itu yang sudah lewat fase 3, tapi ya betul. Tentu ada kendala-kendala tersendiri yang tidak dipersiapkan. Nah, kalau anak umur 12 tahun ke bawah sampai saat ini di negara maju pun di tempatnya Pfizer dibuat di Amerika itu masih belum dilakukan. Sedangkan yang 12 sampai 18 tahun pun banyak negara-negara maju itu belum mau melakukan vaksinasi terhadap, karena dia harus mereview dengan seksama dulu karena dia berpikir ini benar-benar harus betul-betul bagus. Betul. Kalau kita lebih cepat di-push, mudah-mudahan pertimbangannya tepat. Saya tidak akan berkomentar jauh lebih baik tentang itu karena agak delicate ya, agak bagaimana ya ini putusannya benar atau tidak. Tetapi untuk sebagai fakta bahwa 12 sampai 18 tahun itu sebenarnya kalau mau yang ideal vaksinasinya dengan mRNA. Apalagi di bawah 12 tahun nanti harus dengan messenger RNA, jangan-jangan nanti keluar lagi mandat vaksinasi di bawah 12 tahun di Indonesia. Vaksinnya ya vaksin inactivated lagi ya. Betul. Tujuannya nanti jauh dari apa yang diharapkan. Betul. Gitu kira-kira ya. Baik, saya ke Dr. Wahyudi. Dok, kita kan Halo Dok? Iya, Dok, kita mengenal beberapa jenis-jenis vaksin ya, ada Sinovac, kemudian ada Sinopharm, ada Moderna, ada AstraZeneca. AstraZeneca ya, Dok ya? Iya. Kemudian ada tadi Pfizer ya? Ada Pfizer yang dari Amerika itu dengan tingkat efikasi masing-masing gitu, Dok ya. Kami kan orang awam ini tidak mengerti kira-kira apa sih kenapa kok ada Sinovac, ada Sinopharm, ada tadi AstraZeneca, ada Moderna dan sebagainya sampai Pfizer terakhir itu seperti apa sih, Dok, vaksin-vaksin tersebut, Dok, terhadap daya imunitas kita? Bagaimana tingkat efikasinya dan sebagainya mungkin, Dok? Ya, mungkin itu lebih capable Dr. Bob yang jelaskan. Cuma saya hanya mau menyampaikan begini bahwa masyarakat kan selama ini banyak mendengar saya vaksin A deh, saya vaksin B deh, saya vaksin C deh. Ingat, COVID itu tidak menunggu vaksin. COVID itu tidak menunggu vaksin. Jadi sudahlah, yang ada saja vaksin. Apapun mereknya, apapun anunya, pasti bagus. Pasti bermanfaat buat masyarakat. Tidak usahlah kita selalu merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih ini daripada orang-orang yang sudah
menyekolai itu. Sekarang pemerintah menyiapkan vaksin. Apapun vaksinnya, vaksin A, vaksin B, vaksin C, yang ada vaksin saja. Itu makanya selalu orang berpikir merumitkan masalah yang sudah rumit. Hidup ini sudah susah, jangan dipersulit. Perlu kita mengedukasi masyarakat bahwa COVID itu tidak menunggu vaksin. Jadi at least orang pun sudah divaksin pasti kena. Apalagi orang yang belum divaksin. Rata-rata orang yang meninggal karena COVID, rata-rata itu karena 80% tidak divaksin. Itu yang jadi poin utamanya. Ibaratnya kalau kita jas hujan, kita main hujan, kena tetap kena, tapi tampias-tampiasnya saja. Kalau tidak vaksin, kita ibaratnya telanjang, kita tidak pakai jas hujan, kena ya langsung. Itu mungkin logika vaksin. Kalau soal manfaat dan sebagainya, kakanda saya Dr. Bob yang lebih paham soal itu. Terima kasih, Dr. Wahyudi. Dr. Bob, saya ke Dr. Bob kalau begitu. Dok, yang saya pertanyakan adalah ketika kita melakukan vaksin, biasanya kita diinjeksi sekali, kemudian kita disuruh datang kembali, ada yang jaraknya 14 hari, ada yang 21 hari. Itu kenapa kok harus seperti itu? Harus datang lagi atau harus melakukan vaksin? Nggak sekalian satu kali aja langsung udah nggak datang lagi ikut antri dan sebagainya, gimana, Dok? Iya, ini memang pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh masyarakat ya Iya. mengenai ini. Sebelum saya jawab, tadi saya mau menanggapi adanya Dr. Wahyudi mengenai vaksinasi. Jadi untuk lebih jelasnya untuk masyarakat ya, vaksinasi itu adalah salah satu senjata melawan COVID. Tetapi bukan cuma senjata itu yang dipakai untuk melawan COVID, hanya salah satu. Yang sebenarnya vaksinasi itu penting, sangat penting malah. Tapi ada yang lebih penting sebenarnya adalah menjaga protokol kesehatan. Nanti saya akan cerita mengenai vaksinasi. Sebagai contoh di Israel itu waktu itu dipuji gara-gara coverage vaksinasinya mencapai sekitar 70% populasinya. Dan akhirnya turunlah itu, orang terkonfirmasi turun dan dapat pujian. Begitu turun, pemerintahnya pede, Israel itu. Dia longgarkan itu mandat masker. Dia mulai melonggarkan sekolah offline. Begitu mulai terjadilah 1 minggu 2 minggu lalu, Israel lonjakan kasus. Padahal sudah divaksinasi banyak. Iya. Tidak berarti bahwa vaksinasi itu tidak penting. Penting. Gunanya sebenarnya terutama adalah supaya orang yang sudah divaksinasi itu tidak sakit berat atau tidak meninggal. Iya, betul. Tetapi jangan sampai orang salah kaprahnya begini mengenai vaksinasi. Iya. Saya sudah divaksinasi. Iya. Pergi mak deh, bebas. Sudah kebal. Menganggap dirinya sudah kebal. Itu contohnya Israel. Iya. Sudah banyak. Ternyata juga terinfeksi juga, terkonfirmasi juga. Iya, tapi tujuan utama vaksinasi adalah bukan supaya orang tidak terinfeksi, orang bisa sembarangan pergi, tetapi supaya orang yang sudah divaksin itu tidak sakit berat dan tidak meninggal. Nah itu dulu. Jadi yang paling penting sebenarnya lebih penting dari vaksinasi adalah tetap menjaga protokol kesehatan. Nah mengenai vaksinasi, vaksinasi itu memang macam-macam sih. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Amin, kenapa ada disuruh datang berapa minggu? Kenapa ini berapa bulan? Iya. Tergantung jenis vaksinnya. Oh, jadi jenis vaksin menentukan berapa kali dia harus datang lagi gitu. Berapa hari ya. Biasanya jenis vaksin yang efikasinya rendah dari clinical trial, biasanya juga butuh booster. Booster itu diulang-ulang karena kan efikasinya rendah. Ada juga dari segi jenis vaksin. Ada memang misalnya yang jenis messenger RNA, atau vector base yang kayak AstraZeneca. Ini agak teknis, tapi kira-kira lebih sedikit membutuhkan booster lah dibanding yang inactivated atau yang dimatikan seperti Sinovac. Dia lebih butuh booster. Nah, kenapa ini 3 minggu ini berdasarkan hasil penelitian? Penelitian ini setelah melewati uji klinis fase 3 ternyata bagus kalau 1 bulan.
Kalau vaksin ini bagus kalau 2 bulan, kalau vaksin ini bagus 3 minggu. Tapi ada yang bertanya, kenapa paling berubah sekarang? Karena baru sekali nih penyakit. Ternyata setelah diteliti lagi, berubah lagi. Dulu dianggap 1 kali bisa, sekarang harus 2 kali. Sekarang ada varian Delta, Iya, berubah lagi berubah 3 lagi. kali. Jadi Betul, memang Dok, ini. betul, Dok. Itu Oke, COVID oke. itu makhluk hidup. Iya, Dia bermutasi, bermutasi. dia mau Oke. survive juga sebagai Betul, makhluk. betul, 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 betul. Jadi benar ya, Dok ya, ketika tangan kita mungkin terlalu sering kita kasih hand sanitizer umpamanya, Dok ya. Akhirnya kuman-kuman yang ada di situ juga bermutasi untuk mengebalkan dirinya. Mungkin Iya. seperti itu ya virus Iya. COVID-19 ini, sehingga muncul varian-varian terus karena dengan bermutasi itu, Dok ya. Iya, betul. Oke, baik. Saya ke Dr. Wahyudi Muhsin. Dok, untuk kedepannya strategi apa yang perlu disiapkan oleh ID tentunya pada saat menjelang pendidikan kita secara offline tadi ya, secara offline tentunya. Apakah mungkin ada masukan dari ID dari IDAI kemudian ID kepada pemerintah bahwasanya jaga jaraknya harus sekian. Kemudian tadi saya tadi di awal sudah mengangkat sih tentang ideal atau tidaknya, tapi ini lebih mengarah ke pengaturan layout daripada ruangan kelas tersebut. Seperti apa kira-kira, Dok? Ya, kan dari awal tadi Dr. Bob juga sudah menyampaikan bahwa yang paling utama itu bagaimana kapasitas ruangan yang dulunya mungkin 100% setelah tanda kutip dipaksakan untuk tatap muka, mungkin sisa 30% daripada kapasitas yang ada. Yang kedua, bagaimana sebelum berangkat itu harus mengetahui bahwa siapa yang mengantar anaknya dan bagaimana. Di sekolah semua sudah dibersihkan, disterilkan dan sebagainya. Ya memang sedikit ekstra, harus memang ekstra. Contoh umpamanya saya sangat mendukung kalau kita melakukan mobilisasi penerbangan itu harus swab PCR. Kenapa? Kita nyaman terbang karena gold standar daripada COVID untuk mengetahui orang negatif dan positif adalah swab PCR. Kalau kita tinggal sekarang pemerintah mencari metode bagaimana swab PCR ini lebih murah. Sekarang kan sudah turun 450. Sekarang bagaimana metodenya lagi supaya lebih turun, supaya apapun aktivitas kita harus pakai swab PCR supaya gold standar untuk kita tahu kita terkonfirmasi atau tidak itu dengan swab PCR sebagai bentuk preventif. Selain tadi Dr. Bob sampaikan vaksin itu salah satu, yang paling utama adalah prokes, protokol kesehatan yang ketat. Untuk mengetahui itu tentunya ada screening, yang testing yang maksimal yang harus dilakukan di pihak sekolah. Nah, kita kan tidak tahu terkena kapan dan bagaimana, makanya saya sepakat itu di penerbangan hanya pakai 2 kali 24 jam. Ini kan berkembang terus teori-teori COVID. Nah, makanya sekarang sekolah itu bagaimana caranya, bukan sekedar vaksin, protokol kesehatan, tapi ada semacam legacy, ini bebas COVID, karena dia negatif. Dengan apa? Swab PCR, dengan testing. Nah, sekarang pemerintah mensupport supaya testing ini tidak mahal. Swab PCR itu yang paling, walaupun rapid antigen itu sudah bolehlah sedikit, tapi yang paling standar, gold standar daripada WHO itu adalah swab PCR. Swab PCR itu lebih standar. Ya syukur-syukur ya sekarang, Dok ya, sudah semakin turun harganya ya. Cuma yang saya dengar gini, Dok, ada yang di tengah-tengah masyarakat yang menyatakan bahwasanya meskipun kita pernah positif ya, kemudian kita telah melaksanakan swab PCR lalu dinyatakan positif, kemudian kita menjalani mungkin isoman, kemudian juga mentaati prokes-prokes daripada COVID tersebut atau menjadi orang yang terkonfirmasi, kita telah lalui semua, kemudian kita melakukan swab PCR tersebut, itu kemungkinan besar tetap kita masih positif. Apa memang betul seperti itu, Dok ya? Saya ke Dr. Wahyudi dulu, Dok. Ya, yang jelas itu tergantung disiplin kita. Tergantung disiplin, karena kan yang menjadikan COVID ini adalah inang-inang. Makanya selalu dibatasi jarak, dijaga jarak, hindari kerumunan, karena COVID ini sangat senang terhadap inang-inang, yaitu manusia-manusia. Makanya semakin kita menghindari kerumunan terlalu banyak, kecil kemungkinan terpapar, tapi itu belum tentu juga. Jadi ya COVID ini misterius, kita tetap harus waspada, itu menurut saya.
pendapatnya seperti apa, Dok, terhadap swab PCR tadi yang setelah kita melakukan swab, kemudian kita sudah dinyatakan positif, habis itu melaksanakan prokes, kemudian kita juga sudah isoman 2 minggu atau 15 hari plus 1, Ya. kemudian datang lagi kembali melakukan swab PCR, ternyata masih dianggap terkonfirmasi, itu seperti apa, Dok? Ya, ada hubungannya dengan tadi saya bilang. Iya. COVID itu kan makhluk Tuhan, dia Iya. observasi juga. Oh, betul. Eh, Contoh sebelum COVID itu nama virus influenza. Sebelum ada COVID ini, itu virus influenza itu sudah bertahun-tahun bersama kita dan sudah lebih bikin kacau kita dibanding COVID karena ada pandemi 1918. Ya. Virus influenza juga lebih banyak meninggal dibanding yang COVID yang sekarang. Ya. Kemudian sekarang ini ada vaksinnya juga, vaksin influenza. Kenapa vaksin influenza tetap eksis? Karena dia memang harus eksis. Oh, gitu ya. Ya, sama Virus juga itu dengan tetap ada ya, Dok, ya? itulah. Jadi saya bilang betul, kepada betul. banyak, saya selalu sampaikan bahwa jangan itu berharap herd immunity dan sebagainya. Itu sebenarnya suatu khayalan kita bahwa nanti kalau semua kumannya sudah hilang, tidak ada itu. Tidak ada namanya Betul, itu betul, herd betul. immunity, itu sebenarnya suatu utopia saja. Iya, betul. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Iya. Kita tetap melakukan vaksinasi dan sebagainya. Meskipun setelah vaksinasi, orang bisa kena kan? Iya. Kenapa bisa kena? Karena tadi dia bermutasi, varian Delta dan sebagainya. Nah, masalahnya nih varian-varian Delta ini, varianmu yang terbaru, varian Delta itu namanya ada varian of concern. Varian itu varian yang jadi perhatian. Kalau mu baru varian of interest. Menjadi ada interest kita ke sana tapi belum menjadi concern, ya kan? Kalau varian Delta varian concern karena dia sudah sangat menular kemana-mana. Kenapa varian Delta sangat menular? Karena banyak yang tidak divaksinasi. Dia menjadikan orang yang tidak divaksinasi sebagai tempat bermutasi. Loh, kenapa di Indonesia sudah banyak atau di ini sudah banyak tetap ada varian Delta? Karena vaksinasi tidak merata di seluruh dunia. Jadi ini kan tidak sama dengan dulu-dulu abad 19 abad 20 di mana transportasi dan sebagainya sudah sangat connected. Sehingga apa yang terjadi di luar negeri, misalnya ada satu tempat di negara miskin di mana, di Afrika atau di mana, di sana tidak vaksinasi, variannya bermutasi di sana, habis itu pindah ke kita yang sudah divaksinasi. Nah, varian Delta itu biar sudah divaksinasi dia kebal, karena dia kan makhluk Tuhan yang bermutasi sehingga dia bisa melawan vaksinasi. Jadi satu cara adalah memeratakan vaksinasi. Itu yang penting. Makanya saya bilang yang penting juga selain vaksinasi itu prokes. Meskipun kau tidak divaksinasi, tapi kamu prokes, tidak akan hinggap itu COVID ke kamu dan tidak bermutasi. Walaupun tidak divaksinasi. Tapi sudah tidak divaksinasi, tidak prokes pula. Datanglah itu COVID bermutasi jadi varian Delta, kemudian pindah ke orang-orang yang sudah divaksinasi, jadi percuma. Jadi percuma kalau tidak merata. Itu kira-kira. Gitu, Dok, ya. Jadi kalau dengar-dengar nih kayak saya lagi bayangin sebuah movie, film yang hampir serupa kayak gini, tiba-tiba ada virus, kemudian virus itu masuk ke tubuhnya orang, bermutasi di dalam, akhirnya semakin pokoknya bisa jadi mutan dan sebagainya. Cuma kita nggak bisa jadi mutan, buntut-buntutnya lari ke rumah sakit dan sebagainya, Dok, ya. Coba itu Pak Jokowi bilang kita berdamai dengan virus. Karena mustahil memberantas itu. Iya, mustahil ya. Jadi sama kita dengan harus berdamai. Virus influenza itu, Dok, ya. Iya, berdamainya adalah bagaimana membuat equilibrium, keseimbangan. Jangan dia juga terlalu heboh sehingga mengatasi kita. Tapi kita juga tidak mungkin mustahil mengatasi virus itu. Berdamai misalnya vaksinasi. Apakah dengan vaksinasi virus hilang? Tidak. Dengan prokes. Apakah dengan prokes virus hilang? Tidak juga. Cuma dia mendatarkan kurva, flattening the curve, sehingga tidak banyak korban, kalaupun sakit tidak meninggal. Dan orang-orang yang terinfeksi itu, OTG maupun yang simptomatik tapi ringan itu akan menimbulkan kekebalan untuk infeksi di masa depan. Sehingga tidak terlalu mengganggu lagi. Jadi dia nanti seperti virus-virus lain. Kita kan sekarang suka beringus-beringus. Virus itu mau divaksin bagaimanapun tetap ada, tetapi kan tidak terlalu mengganggu kita, tidak banyak meninggal. Sama juga COVID ini tujuan utamanya adalah sebenarnya banyak salah kaprahnya orang untuk membasmi COVID ini dan mengakhiri pandemi tidak akan berakhir.
Oke. Dia setelah pandemi ini dianggap berakhir dan tidak berakhir karena akan merata ke seluruh dunia, dia akan menjadi endemi, Iya, endemi, akan betul. ada di mana-mana Betul, betul, dan betul, menjadi betul, keseimbangan. Jadi betul. kita berdamai, jangan berharap COVID ini akan hilang dalam 2 tahun, 3 tahun. Oke. 10 tahun kemudian masih ada COVID. Saya berani bilang masih ada. Iya, Cuma makanya apakah cukup berbahaya atau betul. tidak? Kurang berbahaya lagi. Berarti tadi ya banyak memang ada beberapa negara yang saya dengar sudah menjadikan termasuk negara tetangga kita menjadikan bahwasanya virus COVID ini harus dijadikan endemi karena tadi paling tidak imunitas dari masyarakatnya yang harus ditingkatkan seperti Iya. itu dok ya. Baik dok, di bentang usia anak tadi 8 sampai 0 sampai 18 tahun, kalau di orang tua mungkin kelihatan ya, kalau di tingkat dewasa sudah kelihatan kapan dia terpapar COVID sudah kadang ini. Tapi kalau di usia anak yang 0 sampai 18 yang kadang dianggap OTG ataupun dia apa tadi sistematik itu ya dok ya, tapi tidak terlalu berat. Kira-kira seperti apa gejala yang dialami oleh di bentang usia 0 sampai 18 tahun itu dok, anak-anak pelajar kita dok? Gejala klinis pada anak Iya, itu tidak terlalu hebat sih iya, dibanding secara umum ya, karena iya, ada iya, juga yang iya, hebat sih. secara umum dok. Secara umum tidak terlalu hebat, cuma ini seperti jebakan. Karena dia tidak hebat, menjadi kurang perhatiannya orang. Kan kalau kita ini orang dewasa, saya penyintas COVID. Adinda Dr. Wahyudi juga itu penyintas COVID, malah berat. Oh, sampai 2 kali katanya tadi Iya, dokter saya Wahyudi. pernah dirawat di rumah sakit juga, cukup ya lumayan lah. Gitu Dr. ya. Wahyudi jauh lebih berat, ya kan? Tapi kalau pada anak manifestasinya ringan, Iya. ini bisa menjadi jebakan Batman. Kenapa jadi jebakan Batman? Oh, karena dianggap ringan, tidak sempat diswab, satu. Iya. Sehingga dia bisa kemana-mana, Iya. menyebarkan ke orang lain. Ya kan? Kedua juga, kalau pada anak-anak, kalau di bawah 5 tahun, meskipun gejalanya berat, banyak yang tidak mau swab, meskipun ada riwayat kontak. Kenapa? Kasihan dicolok-colok. Iya, betul. Bagaimana kalau dirawat, harus ada yang jaga. Akhirnya ini jadi jebakan Batman semua, sehingga menjadi reservoir pada anak, di mana itu menjadi perantara transmisi tanpa kita ketahui. Dan mungkin banyak yang meninggal tidak tercatat Iya, betul, COVID, padahal ternyata COVID. Di Indonesia saja dengan situasi sekarang ini, dengan adanya varian Delta, tingkat kematian anak kita itu sudah sangat besar dibanding negara lain. Negara lain di Amerika 0,0 sekian% tingkat kematiannya. Kalau di Indonesia sekitar 0,18% pada anak, jauh lebih besar. Padahal menurut saya jauh lebih besar lagi kalau tadi situasi kebatinan orang tua, tadi situasi kebatinan kita di masyarakat bersikap pada anak itu begitu tadi. Banyak itu kasus-kasus yang tidak terdeteksi, dan kemudian banyak kasus-kasus pada anak yang karena tidak terdeteksi itu menjadi media transmisi. Gitu ya. Jadi karena tidak terdeteksi itu dok ya. Iya, iya, betul-betul. Jadi populasi kita kalau anak ya, kita berbicara anak itu dok ya, di Indonesia berarti besar kematian disebabkan juga oleh COVID untuk di usia tadi itu dok? Ya, apa karena tidak terdata aja dok? Gimana dok? Kalau secara seluruh dunia, Iya. memang itu populasi anak itu tidak terlalu banyak meninggal. Karena tadi ada memang dia dilengkapi dengan senjata natural immunity yang lebih siap dibanding orang dewasa. Tapi ada populasi tertentu 0 sampai 5 tahun, di mana tingkat kematiannya sama dengan orang yang risiko tinggi, ya 50 tahun ke atas. Ya, 50 tahun sama. Nah, itu yang jadi kewaspadaan. Kalau menurut data IDAI itu, iya, betul. populasi antara 0 di bawah 5 tahun, saya tidak baca datanya, tapi kira-kira antara 0 sampai 12 tahun itu hampir 30% kematian pada populasi 0 sampai 18 tahun itu terdapat pada populasi 0 sampai 12 tahun. Dan itu tidak akan tercakup oleh vaksinasi, karena vaksinasi mandatnya ada 12 tahun sampai 18 tahun. Betul. Nah, di situ tantangannya. Aduh, Iya, sudah tidak divaksinasi, kemudian lebih lincah lagi bergaul, jiwa bermainnya lebih tinggi. Iya, betul. Kemudian orang tua juga karena jiwa melindunginya lebih tinggi, merasa lebih dekat pada anak, harus kontaknya lebih dekat, lebih erat, sehingga bisa mengabaikan protokol kesehatan. Itu tantangannya. Nah, itu juga tantangannya sekolah online, sekolah offline, kebanyakan tantangannya itu adalah pada anak-anak yang masih muda. Tantangan banget, sudah tidak divaksinasi, Iya, betul, dok. mereka
akan berinteraksi secara haus akan interaksi Iya. sosial. Bagaimana mengantisipasi ini? Dan yang ketiga tadi, tantangan ketiga, ini menjadi media transmisi, dan pulang main-main, dianggap aman, Iya. digendong-gendong. Nah, dia digendong sama kakek neneknya, Iya, neneknya betul. risiko tinggi, Betul. neneknya meninggal, kakeknya meninggal, dia Betul. baik-baik saja, bisa aja begitu. Betul. Oke dok, betul. Saya ke Dokter Wahyudi Muhsin. Kira-kira ada push tidak dari ID kepada pemerintah untuk melakukan vaksinasi anak-anak di usia 0 sampai 12 tahun atau 12 tahun ke bawah itu dok? Gimana dok? Ya, yang perlu saya menggambarkan bahwa ada pemandangan menarik di beberapa vaksin yang ini bikin. Tingkat kesadaran masyarakat anak-anak itu tinggi, lumayan lah, cukup lah. Maksudnya mungkin ini tinggal dimaksimalkan promosi-promosi ataupun penyampaian-penyampaian ke anak-anak ini bahwa orang tuanya khususnya bahwa ayolah ajak vaksin kepada masyarakat anak-anak khususnya yang 12 tahun ke atas. Karena kita harus tahu bahwa anak-anak ini memang masih mengikuti pola lama bahwa ya vaksin itu menyakitkan, tapi ternyata setelah dites vaksin ternyata mereka ternyata nggak sakit ya. Nah, itu kan berarti mereka menerima pesan-pesan yang tidak benar. Terus yang kedua, kami dari ID selalu menyampaikan koordinasi sama IDAI bahwa apapun yang terjadi, kita keras terhadap protokol kesehatan untuk anak-anak. Karena anak-anak ini adalah kita harapkan menjadi generasi yang sehat, pintar, cerdas tentunya, walaupun kita di tengah pandemik ini. Makanya beberapa sekolah, tanda kutip, yang mencoba nakal, melakukan tatap muka langsung, ID langsung laporkan. Dan itu sudah ada beberapa sekolah yang mencoba tanda kutip nakal, mengeluarkan edaran secara sepihak, sementara Menteri Pendidikan sendiri tidak melakukan kebijakan itu. Kami langsung melaporkan ke Satgas COVID, dan Satgas COVID dalam ini kepolisian dan tim-tim lainnya itu langsung menggerebek sekolah itu. Bukan berarti kita tidak menyetujui tatap muka langsung, bukan. Cuma alangkah mirisnya kalau zona kita masih zona orange, tapi kita paksakan untuk tatap muka langsung. Terus sudah itu kita tidak siapkan semua perangkat-perangkatnya. Sama berarti kita mendorong anak kita di macan untuk dimakan. Itu kan seperti itu logikanya. Dan orang tua yang ngotot untuk tatap muka langsung berpikir mikir sajalah. Ingat saja bahwa lucu-lucunya anak-anak ini hanya beberapa lama. Mari kita nikmati lucu-lucunya anak yang kadang biasa nyebelin dan sebagainya. Tapi di tengah COVID ini ya kita harus menerima semua itu daripada dia meninggal di COVID. Nah, terakhir lagi yang saya mau nyambungkan apa kata Dr. Bob, bahwa saat ini masyarakat banyak yang enggan ke rumah sakit. Banyak isoman meninggal di rumah. Nah, itu tidak terdeteksi. Makanya apapun itu yang harus kita lakukan adalah hubungan antar tetangga itu harus dimaksimalkan komunikasi, karena banyak sekali orang yang takut sekali di-COVID-kan, katanya di-COVID-kan. Tapi dia melakukan isolasi mandiri, tidak, kasihan keluarga yang karena mungkin kasihan, ya biarlah dirawat di rumah. Tapi ternyata meninggal karena COVID. Nah, ini kalau memang ada gejala-gejala, baik anak-anak, khususnya anak-anak ya, langsunglah ke dokter anak, langsunglah ke rumah sakit, langsunglah ke puskesmas. Semua penanganan COVID itu, dari tengah COVID ini, semua sakit-sakit pasti poin pertama pakai penanganan COVID supaya kita tidak kecele. Dan yang terjadi saat ini adalah kita kecele. Banyak sekali orang yang sakit COVID yang berusaha tidak saya baik-baik, cuma batu-batu sedikit tapi ternyata itu yang terjadi sekarang, khususnya anak-anak. Kasihan anak-anak. IDAI, ID sama-sama bergandengan tangan untuk bagaimana tatap muka ini betul-betul harus prokesnya ketat. Dan apapun itu yang terjadi, kami akan tanda kutip akan tegas terhadap prokes ini, terhadap tatap muka ini.
pada saat awal di Juli pindah ke September dikatakan bahwasanya nanti akan dilaksanakan tatap muka, tetapi muncul varian baru lagi, kemudian gelombangnya semakin besar, destruktifnya semakin besar lagi. Kalau semisal berulang dengan adanya tadi mutasi dari virus tersebut, seperti apa kira-kira dok? Sebenarnya saya kemarin di chat sama Kanda Dr. Bob, dari Dinas Pendidikan ya, maksudnya supaya kita langsung tiktokan bahwa apa keputusan daripada Dinas Pendidikan supaya supaya mereka mendengar langsung. Kalau kami ini berdua satu aliran, karena kita pasti menolak keras tatap muka jika kondisi-kondisinya tidak kondusif. Saya selalu bilang sama orang-orang yang pengambil kebijakan, coba itu anak-anak kita, bagaimana perasaannya kalau COVID? Jangan mengatakan bahwa karena tidak ada anakku, anggap itu cucunya atau ponakan, bagaimana? Nah, makanya kita harus betul-betul memaksimalkan prokes dan dengar kata-kata IDAI. IDAI itu menyekolai loh ilmunya, bukan kirologi, bukan kira-kira. Pasti ada evidence base yang dilakukan, ada penelitian, ada riset dan sebagainya. Kenapa secara tegas? Nah, ini pasti akan juga tegas karena yang paling paham sini IDAI. Kita harus mengikuti, kasih ahlinya gitu. Pemerintah harus paham. Nah, tapi saya yakin pemerintah mendengar karena beberapa kali rencananya tatap muka langsung bulan ini mundur, bulan ini mundur. Nah, bukannya berarti kita anti sekolah tatap muka, bukan. Tapi tolong semua indikator-indikator yang diberikan oleh IDAI diingat dan didengarkan dan dilaksanakan. Itu saja. Ada indikator-indikator yang diperlihatkan oleh IDAI sendiri, seperti apa dampak yang terjadi ketika kita melaksanakan sekolah secara tatap muka gitu ya, atau dalam hal ini luring gitu dok ya. Oke, ya. Baik, betul. Terima kasih Dokter Wahyudi. Baik, kembali kami menyapa audiens yang ada di Zoom meeting. Silahkan yang melayangkan pertanyaan boleh melalui aplikasi ataupun melalui room chat yang ada. Kemudian bagi peserta yang mengikuti EduTalks, EduHealth hari ini bisa melalui Fajar National Network, itu bisa melayangkan juga pertanyaannya di kolom komentar yang ada. Baik, saya ke Dokter Bob. Dok, dokter sebagai spesialis anak nih, ya, dokter sebagai spesialis anak, pernah tidak ada anak yang dokter sedang periksa, tahu-taunya dia terkonfirmasi dok? Gimana, bukan dok? Pertanyaannya pernah atau tidak, karena pasti jawabannya pernah. Oh, jawabannya pernah. Pertanyaannya seberapa sering? Seberapa sering, betul dok. Iya dok. Kalau seberapa sering, hampir tiap hari. Hampir tiap hari dok. Ya. Banyak, ya ada beberapa yang terkonfirmasi berkali-kali. Sudah pernah positif, habis itu negatif, kena lagi dengan gejala lain. Gejala aneh agak absurd, agak apa ya, kurang jelas. Jadi pertama hanya datang dengan demam-demam, sembuh karena ada riwayat, tidak ada riwayat. Dulu ada anak yang datang dengan diare mencret. Ya. Sebagai protokol di rumah sakit di swab, ternyata positif. Ditanya yang lain-lain negatif, yang lain keluarganya dia positif, sembuh. Begitu beberapa bulan kemudian datang positif lagi. Kenapa? Sekarang orang tuanya yang kena, bagian dari protokol, di swab juga anaknya yang tidak apa-apa, ternyata anaknya positif lagi. Kemudian setelah beberapa hari ada gejala batuk pilek. Ada yang begitu, ada sebaliknya. Jadi ada yang ringan dulu baru berat, ada yang berat dulu pertama, kemudian kedua lebih ringan, jadi lebih preventif. Artinya banyak yang kena. Langkah preventif apa yang dilakukan oleh orang tua dok ketika orang tuanya ketahuan nih bahwasanya dia terkonfirmasi, kemudian ada anak di rumah, langkah preventif apa yang dilakukan oleh orang tua dok terhadap anaknya dok? Kalau langkah preventif ya sebelum anak terkonfirmasi, yang saya banyak saksikan sendiri, kalau orang tuanya terkonfirmasi, semuanya buru-buru swab, ya. Kecuali anaknya. Itu semua di swab. Semuanya di swab kecuali si anak ini ya. Dok, anakku ini dok, sekarang batuk-batuk. Oh, apa hasil swabnya? Belum di swab. Kita sudah swab, sudah. Iya, mamanya sudah di swab. Keluarga yang lain serumah di swab. Kenapa kita belum swab anak tak?
kasihan. Hmm. Kasihan, kemungkinan tidak barangkali dok. Itu begitu tuh. Iya. Padahal seharusnya anak-anak dulu di swab juga. Kenapa? Apalagi di bawah 5 tahun, ya kan? Bisa risiko tinggi. Kemudian anak kan generasi penerus bangsa. Jadi kita ada apa-apa di anak-anak menentukan masa depan bangsa nanti. Betul. Jadi itu tantangannya. Jadi harus kalau ada yang sakit di rumah ya anaknya ikut di swab. Kenali juga gejala-gejalanya. Oke. Biasanya itu anak-anak itu kan biasanya ya, ada juga yang kita tidak pernah tahu kontaknya. Biasanya anak-anak itu terpapar dari orang-orang sekitarnya. Betul. Jadi kalau orang terpapar, ya anak-anak jauhkan dong. Iya. Jauhkan. Betul. Bagaimana caranya? Pasti Iya. protokol kesehatan kalau perlu diungsikan. Iya. Kalau memang masih kecil susah memang ya. Iya. Tapi betul. kalau agak besar, usikan saya di Diungsikan. tempat lain. Oke. Kenali gejalanya. Walaupun anak itu gejalanya agak kurang jelas, tapi kalau ada demam, ada batuk, ada mencret, ada sakit tenggorokan, ada Iya. sakit badan, ya cepat-cepat Oke. swab. Yang ngeri gini dok, banyak yang latah dari masyarakat ya. Latah dalam artian dia langsung jadi tiba-tiba jadi ahli kesehatan nih di keluarga. Ya, gara-gara ada yang terpapar akhirnya udah tahu nih pakai ini, minum ini. Yang ngeri juga bisa dikonsumsi buat anaknya gitu dok. Ya. Itu ada tidak bayangan kepada kita yang awam ini dok, seperti apa sih sebenarnya konsumsi obat dan sebagainya, karena tadi itu dok ada yang multivitamin dengan alasan dalih ini dalih itu, pokoknya banyak yang latah jadinya dok. Ya memang latah itu karena kegalauan sebenarnya. Latah karena kegalauan dok. Karena orang ketakutan kan ini bahaya nih COVID, banyak lihat di mana, di medsos kan, akhirnya semua saran masuk. Jadi dengan kalap dia melakukan semuanya tanpa mempertimbangkan. Wajar aja kalau masyarakat umum ya. Iya, betul dok. Masyarakat umum. Nah tentunya para petugas di bidang kesehatan lah yang harus di garda terdepan mengingatkan. Ini jangkau begini, harus begini, ini keliru, ini begini. Masalahnya itu banyak juga tenaga kesehatan yang ikut-ikut. Iya, betul. Yang pertimbangannya bukan pertimbangan medis lagi, tapi pertimbangan yang populer dikatakan orang itu yang dia masukkan di dalam dirinya, kemudian menyebarkannya, menasihati orang. Misalnya apa ya, mengenai misalnya kasih minyak kayu putih, misalnya kan. Betul. Oke lah, tapi jangan menganggap minyak kayu putih itu obatnya COVID karena tidak terbukti. Kalau gosok-gosok boleh lah, tapi itu bukan untuk COVID. Ada yang malah menelan misalnya kan. Ada juga yang saking kalapnya makan banyak vitamin. Ada yang berlebihan kayak vitamin D3. 5.000 international unit. Sekarang banyak yang mengkonsumsi. Betul. Padahal sudah berlebihan itu, aduh overdosis. Jadi malah bisa merusak. Banyak hal-hal yang menurut saya sebenarnya berlebihan dan bisa berbahaya, tetapi masalahnya itu dipropagasi oleh tenaga kesehatan sendiri. Kenapa? Kebanyakan mungkin belum faktor ketidaktahuan juga, kan tenaga kesehatan itu juga banyak yang karena kesibukan dan sebagainya tidak baca-baca dulu, tidak mengexercise critical appraisalnya mengenai kesehatan itu tidak dilakukan dengan baik, sehingga opini-opini yang berkembang masyarakat itu yang diadopsi oleh dia, kemudian dikeluarkan lagi, diberikan nasihat kepada orang non kesehatan, sehingga dianggap itu sebagai fakta medis yang dikeluarkan atau anjuran medis yang dikeluarkan oleh tenaga kesehatan untuk mereka, padahal itu jadi berlebihan. Betul. Jadi untuk masyarakat jangan juga terlalu berlebihan, ikuti fakta-fakta medis, tapi ini memang perlu kritikal ya. Ikuti fakta medis yang memang betul-betul bermanfaat untuk COVID. Misalnya ada obat tertentu yang sudah evidence based medicine-nya ternyata memang terbukti, misalnya apa ya, pemberian obat dexamethasone atau obat-obat antibodi monoklonal tertentu atau obat-obat anti tertentu seperti favipiravir sudah terbukti. Tapi yang lain macam-macam, ada minyak, ada ramuan empon-empon, ada ini macam-macam, ada ramuan Cina. Malah akhirnya banyak yang toksis. Termasuk itu yang sekarang heboh-heboh, ivermectin. Betul. Obat cacing hewan dipakai pada manusia. Akhirnya banyak keracunan. Kalau di Amerika
itu tidak terjadi di masyarakat plus 62 saja. Di seluruhnya termasuk Amerika yang hebat itu. Ternyata masyarakatnya juga karena galau. Kita maklumi lah, galau. Takut, jadi semua informasi masuk. Begitu dia kena COVID, langsung minum ivermectin misalnya. Akhirnya banyak yang datang keracunan gara-gara obat cacing kuda. Akhirnya malah lebih berbahaya. Itu memang jangan galau. Kalau misalnya masyarakat itu kena COVID, baca dulu baik-baik semua informasi, saring baik-baik, jangan langsung karena banyak yang malah keracunan. Oke dok, betul. Ya? Oke. Iya, baik dok. Saya ke Dokter Wahyudi. Dok, kira-kira langkah apa yang dilakukan ID ketika suatu wilayah terpapar dianggap sebagai zona orange ke zona merah ke zona orange ke hijau. Kira-kira langkah-langkah apa yang ID bisa berikan masukan kepada pemerintah ataupun ID lakukan sendiri untuk menurunkan tingkat paparan tersebut? Silakan dok. Iya, kami dari ID selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui pemerintah Kota Makassar dengan program Makassar Recover-nya itu bisa mendeteksi lebih cepat orang-orang yang terpapar COVID dan tentunya dilakukan 3T, testing, tracing, dan treatment. Dan ini menjadi pemikiran dan pola yang kita selalu lakukan agar setiap RT, RW, lurah, camat untuk bisa menjadikan ini sebagai bentuk sinergitas. Karena kalau tidak ada sinergitas, kalau berdiri sendiri-sendiri susah. Ini bukan hanya ranah dokter, bukan hanya ranah nakes, tapi semua stakeholder harus berperan aktif. Karena yang kita lawan ini adalah tak berbentuk. Kita tidak tahu bentuknya COVID bagaimana, di mana jaraknya, kapan menyerangnya. Makanya kita harus bersinergi. Jangan memberikan ini ke semua, ke dokter, ke nakes, ke birokrat. Semua stakeholder harus. Kalau ada tetangga kita yang mulai batuk-batuk, langsung kita laporkan atau kita info ke ketua RT. Biar ketua RT yang menyampaikan. Dan pokoknya intinya harus mendorong partisipasi aktif masyarakat. Itu yang kami lakukan saat ini. Tentu antara ID dengan Satgas COVID yang ada. Oh iya. Pemerintah Kota Makassar, Oke. semua hal-hal, umpamanya ada laporan, tiba-tiba ada kami punya grup sama Kak Dr. Bob, ada grup WA yang ada semua stakeholder di situ, sehingga ada umpamanya kerumunan massal dilakukan oleh oknum-oknum, itu kita langsung laporkan. Atau ada yang sakit yang tidak ditangani, kita laporkan. Makanya itulah gunanya sinergi. Sinergi itu tatap muka langsung, bisa lewat WhatsApp group, bisa lewat telepon dan sebagainya. Itu yang kita lakukan, termasuk sering kita koordinasi sama Kak Bob di sebuah grup yang ada semua Kapolda, ada semua ini. Itu salah satunya. Tidak mau ingin menyampaikan ke tetangga ataupun ke siapa-siapa karena takutnya tadi ada, mohon maaf, ada penjemputan seperti itu untuk mereka. Kira-kira Dokter Wahyudi bisa memberikan kita gambaran ini loh yang terjadi sebenarnya pada saat ini, kemudian nanti dampaknya seperti apa gitu dok? Ya, ada kasus terjadi di Sudiang. Saya dapat laporan, info, satu keluarga itu 28 orang, sudah dari Bali. Ada yang melapor masyarakat, kayaknya gejala-gejalanya COVID dok, karena ada beberapa yang demam dan sebagainya. Langsung kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Orang ini tidak tahu, tapi yang penting tempatnya saya tahu. Makanya saya langsung lapor, begini. Dinas Kesehatan turun, langsung melakukan testing. Ternyata dari 28 orang, 25 yang positif. Dari 25 orang ini ada yang gejala berat, sedang, ringan. Tentunya seperti itu. Ini salah satu contoh yang ID bersama stakeholder yang lain untuk bagaimana masyarakat ini teredukasi. Setelah kita datang, kita sampaikan bahayanya kalau kita menutup diri terhadap masyarakat. Karena ini berarti kita sedang beternak COVID. Kalau kita sedang beternak COVID, kita tidak tahu siapa yang duluan. Dan terjadi, dari 28 itu ada 2 yang meninggal. Tentunya ini yang kita sayangkan. Makanya belajar dari kasus itu, kami menghimbau ke masyarakat bahwa
Nggak usah, ini COVID bukan aib, laporkan saja. Dan kalau memang masyarakat takut ke puskesmas, ke rumah sakit, kena COVID, berarti semua dokter dan nakes atau semua orang yang ada di situ mati semua karena COVID. Pasti dia rawat, tapi kan tidak. Nah, makanya yang sebagai makhluk yang beragama, ikhtiar yang utama. Kalaupun ya masalah aja kan semua sudah ada ketentuan, tapi yang paling utama adalah ikhtiar. Bagaimana kita mau sembuh? Yang parahnya banyak orang menghindar COVID akhirnya meninggal karena COVID. Karena kenapa? Terlambat ditangani. Itu yang menjadi hal yang menyedihkan bagi saya. Banyak kasus begitu, banyak inbox saya di Facebook, WA, chat dan sebagainya. Karena semua takut di COVID-kan menurut dia. Tapi akhirnya meninggal karena COVID. Betul. Tadi ada poin yang saya tangkap ya, beternak COVID di rumah gitu dok ya. Betul ya. Jadi setidaknya kita harus laporkan ya dok ya, minimal ke Satgas atau RT RW setempat gitu dok. Minimal orang tetangga di sebelah ini kan pasti akan tahu yang keluarga yang terdekat adalah tetangga. Makanya berbaik-baiklah sama tetangga karena kita ini hidup saling simbiosis mutualisme. Baik, begitu mungkin. Ya, baik, saya ke Dokter Bob. Dok, ada polemik di tengah-tengah masyarakat ya, ketika dia menganggap dirinya sakit, lalu takut berobat ke dokter, takut ke rumah sakit, takut ke klinik, kemudian takut ke puskesmas, karena tadi itu saya nggak apa-apa, nanti takutnya saya di-COVID-kan, seperti itu dok. Bisa memberikan gambaran untuk menguatkan kita dan meyakinkan bahwasanya tidak ada yang seperti itu gitu loh dok. Ya itulah stigma yang sudah melekat ya, bahwa kalau kena COVID seperti dikatakan Adina Dr. Wahyudi tadi, dianggap aib. Iya. Kita tidak mempersalahkan juga masyarakat, ya mungkin harus maklum ya, karena reaksi masyarakat termasuk pemerintah memang kadang-kadang memberi kesan, waduh, ya kan, membuat keder masyarakat, di mana ketika awal-awal itu sangat strict, misalnya kalau COVID dimakamkan tidak boleh ada keluarga dan sebagainya, itu kan menjadi trauma tersendiri dan seakan-akan jadi aib, waduh tidak disentuh. Itu jadi melekat di alam bawah sadar kolektif masyarakat, jangan sampai kita kena COVID. Betul. Kemudian memang ada di kasus-kasus di mana masyarakat itu dalam tanda kutip merasa agak tersolimi ketika datang di rumah sakit. Begitu ada yang dianggap COVID, ada kasus-kasus ternyata bukan, ya kan. Ada yang sudah COVID tapi dengan sistem di rumah sakit dia menjadi dananya habis untuk pengobatan COVID, ada yang masyarakat menganggap tidak masuk akal dan sebagainya. Itu menjadi trauma tersendiri, trauma kolektif, sehingga terjadilah sikap-sikap seperti itu. Terjadilah hoax, di-COVID-kan oleh dokter. Mungkin ada satu kasus mungkin oleh oknum dan sebagainya, siapa tahu ada, tapi menurut saya tidak ada. Tapi siapa tahu ada kasus begitu, apakah karena kesalahpahaman atau memang betul ada, sehingga itu menjadi dipropagasi menjadi ketakutan kolektif. Ini kita di-COVID-kan lagi dan sebagainya. Ini tuh melebar, diperluas oleh orang-orang yang masuklah ranah politik, ranah apa semua, akhirnya jadi diamplifikasi, jadi berbuat. Nah itu tantangan kita memang, bahwa tidak mungkin ada niat dari dokter untuk meng-COVID-kan. Itu kan tidak sesuai dengan sumpah kedokteran. Dokter itu adalah profesi yang punya kode etik dan tujuannya menolong. Masa mau meng-COVID-kan? Iya kan? Di sini saya tidak masuk akal. Betul. Nah, kalau ada kasus dan saya yakin tidak ada, ya mungkin kesalahpahaman aja. Kalau ada kasus ya memang dokternya mungkin keterlaluan mungkin, tapi jangan digeneralisasi. Dokter secara umum adalah orang yang mau menolong, punya hati nurani. Dokter manusia, dokter punya kode etik dok ya. Jadi ada misunderstanding di tengah-tengah masyarakat. Betul dok. Gitu. Iya. Baik, kembali lagi kami menyapa para audiens yang ada di Zoom meeting. Silahkan yang ingin melayangkan pertanyaan, silahkan melalui room chat yang ada pada Zoom meeting kita. Kemudian yang bagi yang mengikuti acara EduHealth, EduTalk pada
siang hari ini melalui Fajar National Network. Silahkan mengisi kolom komentar untuk mengajukan pertanyaan. Nanti kita akan sampaikan kepada kedua narasumber kita. Saya ke Dr. Wahyudi Muhsin. Dok, melihat peran ID di tengah-tengah masyarakat untuk tentunya melakukan langkah-langkah bagaimana memberikan edukasi terkait mengenai COVID, apakah ada sosialisasi yang dilakukan ataupun mungkin ikut tandem dengan pemerintah pada saat melakukan sosialisasi terkait bagaimana langkah-langkah prokes yang harus dilaksanakan demi mencegah terjadinya paparan COVID pada suatu keluarga ataupun seseorang. Gimana, Dok? Kita dari ID tidak pernah lelah untuk memberikan edukasi, baik langsung secara pribadi, karena kami ini dokter anggota ID. Jadi semua dokter adalah anggota ID. Jadi sudah pasti membawa bendera ID. Tinggal nanti memang baik secara lembaga maupun secara personal, dokter-dokter semua ini selalu memberikan masukan, arahan, edukasi kepada masyarakat yang bermanfaat buat masyarakat tentunya. Dan tentunya kita berharap masyarakat ini bisa melihat secara langsung atau tidak langsung lewat media sosial, lewat radio, lewat koran, bahwa pentingnya prokes yang ketat, umpamanya kayak masker, jaga jarak. Banyak orang mungkin bosan mendengar itu kata-kata, tapi sebenarnya secara simpelnya kayak Dr. Bob bilang, sebenarnya pengobatan COVID itu ya 3M itu plus vaksin. Karena kalau kita banyak orang yang tidak vaksin, tapi dia prokesnya ketat, antibodinya bagus, tidak terpapar COVID. Nah, itu yang perlu kita anukan. Kalau 3M ini kita betul-betul ketat, ya insya Allah. Cuma jadi persoalan kan kita ini kadang kepala batu. Bosan itu prokes 3M seperti itu, Dok ya. Apalagi betul. Bosan masyarakat mendengarnya mungkin ya. Tapi kalau kita lakukan secara betul-betul disiplin, baik, aman. Kita pakai masker 2 lapis, umpamanya masker bedah, masker medis maksudnya, dengan kain. Masker kain, gunanya masker kain menutup celah-celah di sini. Banyak orang merasa, busannya deh. Tapi memang begitu kondisinya. Daripada kita busan kena masuk ventilator kayak saya, kan menyesakkan. Atau pakai high flow, pakai oksigen, sangat menyakitkan. Memang setengah mati saya rasakan waktu saya jadi kena COVID yang kedua kalinya. Itu suatu badan diiris kayak silet, baru dikasih cuka. Jadi sudah pernah kena sampai kedua kalinya, Dok ya, sebagai penyintas. Jadi banyak orang bilang, bahwa sudah pernah kena COVID, Kak Balamnya, bohong, saya kena 2 kali. Betul, Dok. Ya, Dok. Oke. Terus banyak kena sudah 3 kali, 4 kali. Cuma ya alhamdulillah karena sudah divaksin, alhamdulillah bagus progresnya, penyembuhannya. Tapi kayak saya ini waktu di bulan Februari belum vaksin waktu itu. Oh, jadi yang itu pertama pada saat sebelum vaksin atau sesudah vaksin yang untuk yang sebelum, Dok? Agustus tahun lalu. Iya. Terus saya kena lagi Februari. Itu belum divaksin. Belum divaksin. Makanya alhamdulillah sekarang sudah 2 kali vaksin. Makanya saya menyampaikan ke masyarakat, perihnya orang kena COVID itu betul-betul sangat setengah mati. Oh, iya. Nafasnya tersengal-sengal. Saya ingat nih, Dok, katanya kalau orang sudah pernah terpapar, sudah menjadi penyintas, kemudian akan terbentuk antibodi tersendiri di dalam tubuhnya dan sudah tidak memerlukan vaksinasi. Apa betul seperti itu, Dok? Salah saya buktinya. Oh gitu. Buktinya sudah ada Dr. Wahyudi ya. Sudah jelas saya. Betul, Dok. Seharusnya nggak ada yang kedua lagi ya, Dok ya, kalau memang seperti itu. Secara teori juga saya paling paham juga. Sebagai satgas kan kena juga. Oke, keren, Dok. Mudah-mudahan tidaklah banyak yang menyaksikan ya, Dok ya. Mudah-mudahan. Ya, intinya kita jangan jumawa. Betul. Jangan jumawa. Betul, jangan Dok. jumawa, jangan sombong. Iya. Mentang-mentang itu kalau mau dibilang kaya,
steril, itu Deddy Corbuzier kena kok. Iya, Banyak lagi yang lain. betul. Jadi Jadi nggak lihat sudah duitnya olahragawan juga. juga, saya olahraga apa semua, kena juga semuanya. Iya, Jadi intinya kita tetap harus menyerahkan diri kepada Allah, kita protokol kesehatan 3M plus vaksin. Itu saja. Oke, good. Berarti kita prokes, vaksin, dan tawakal gitu ya dok ya. Iya, Oke, serahkan kepada Allah. betul. Baik, terima kasih Dokter Wahyudi. Saya ke Dokter Bob. Dok, jadi seperti ini. Misal ada seorang anak nih, habis jadi penyintas. Ada tidak dampak terhadap daya tangkapnya atau mungkin dalam hal konsentrasi fokus terhadap suatu pelajaran? Ada tidak dok akibat dari terpapar tadi? Ya tergantung berat tidaknya penyakitnya. Tentu kalau penyakitnya jadi berat, misalnya kena pneumonia yang mengganggu sirkulasi oksigen di otak dan sebagainya, mungkin setelah pasca kesembuhannya itu sedikit banyak ada dampak. Ya, kalau cuma OTG tanpa gejala atau yang ringan, ya tidak banyak dampaknya. Jadi sangat tergantung kepada berat penyakitnya. Demikian juga kekebalan yang terjadi ketika jadi penyintas. Iya. Kalau waktu kena COVID itu dia gejalanya ringan, Iya. apalagi asimptomatik, memang antibodi yang terbentuk tidak terlalu hebat, ya, sehingga kemungkinan untuk terinfeksi yang kedua atau ketiga lebih besar dibanding yang lumayan bergejala. Tapi tidak berarti saya anjurkan lebih baik kau bergejala supaya nanti kau kebal. Enggak, ya. Tetapi itu fakta bahwa orang yang bergejala agak berat pada pertama kali kena COVID, selanjutnya tidak terlalu gampang lagi terkena. Ya, betul. Tadi dalam hubungannya dengan vaksinasi, apakah penyintas itu, kan banyak yang bertanya, apakah penyintas itu karena natural antibodinya lebih kuat tidak perlu vaksinasi? Tergantung lagi. Tapi secara umum vaksinasi yang kedua itu setelah dia jadi penyintas, vaksinasi yang kedua bukan, setelah jadi penyintas kemudian divaksinasi, banyak nanti setelah vaksinasi itu dia menjadi superhuman, bukan Superman. Superhuman artinya dia akan sangat kebal terhadap virus COVID dan varian-varian selanjutnya. Jauh lebih kebal dibanding hanya jadi penyintas dan tidak divaksinasi, ataupun hanya divaksin tidak pernah jadi penyintas. Dia lebih kebal orang yang sudah jadi penyintas terus ditambah lagi vaksin COVID, karena dia akan kebal terhadap COVID yang sekarang beredar maupun COVID yang akan datang. Varian-varian itu kalau kena begitu dia jadi superhuman, dia bisa. Jadi sudah jadi penyintas, vaksin lagi. Itu benar-benar orang yang jauh lebih terlindungi dibanding kategori populasi yang lain. Oke, dok, bisa tidak kita lakukan tahu bahwasanya yang tersebut penyintas atau mohon maaf terpapar ya apabila dia tidak ada ya, OTG tadi, dia tergolong OTG, harus swab gitu ya dok ya? Kalau apa? Kalau untuk cari tahu? Iya, seseorang dianggap terpapar ya, tapi dia OTG. Apa memang kita bisa tahu dia positif atau tidak setelah melakukan swab saja, atau ada indikasi-indikasi lainnya mungkin? Pada prinsipnya begini, standarnya begini, sikap yang harus diambil masyarakat, kalau ada yang kontak, ya, semua di swab, mau OTG mau tidak. Mau OTG atau tidak semua di swab? Ya, pertama kenapa pertimbangannya semua di swab? Pertama, orang yang sekarang OTG itu bisa jadi berat untuk selanjutnya. Sehingga kalau di swab sudah positif bisa diantisipasi. Iya, bagaimana supaya tidak jadi berat? Diantisipasi. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, banyak orang-orang yang batuk pilek itu meskipun kontak, ada juga beberapa yang sebenarnya bukan COVID. Iya. Hanya common cold. Harus dibedakan dengan swab. Itu apa tuh dok? Common cold itu ya infeksi saluran pernapasan biasa. Banyak yang ternyata setelah di swab enggak apa-apa. Kan harus beda sikapnya punya. Kalau cuma infeksi saluran pernapasan biasa, kasih jauh-jauh cepat. Meskipun dia lagi batuk pilek, kasih jauh-jauh dari orang yang sekarang sudah terkonfirmasi positif. Oh gitu dok. Ya, jadi kalau semisal yang hilang penciumannya gitu dok, indera penciumannya, apakah yang dikenal dengan apa anosmia itu juga
apakah indikasi ke arah sana, Dok? Pengalaman saya ya, kalau Iya. sudah ada anosmia, pengalaman saya pribadi ya, hampir 100% kalau di swab positif. Oh gitu. Kalau anosmia itu. Berarti saya Mau pernah kena anak-anak, positif, Dok, cuma saya nggak pernah swab iya, aja iya, waktu itu, Dok. karena takut kan. Iya. Nah itu aja, Betul, ya betul, itulah betul. itu harap dimaklumi situasi Iya. kebatinan masyarakat Iya, sih. betul, betul, Dok. Ketakutan itu wajar. Ya Iya, itu iya. jadi tanggung jawab kita semua bagaimana membuat mengurai ketakutan masyarakat itu, karena ketakutan masyarakat itu membuat dia terhalangi dari akses swab. Karena dia takut di swab kan. Iya, betul, Dok. Nah itu yang harus kita lihat, justru kok harus swab. Kenapa? Pertama, kita harus lihat tingkat parahmu juga, ya kan? Bisa diantisipasi. Kedua, kalau kau positif, kau bisa menghindari kakekmu, nenekmu, Iya. anakmu dari Betul. kematian karena risiko tinggi. Iya, Jadi harus betul. disadarkan. Kalau kau menghindar begitu, mungkin kau tetap tidak apa-apa, selamat, tapi kau sudah diam-diam menulari Iya, orang-orang menularkan risiko orang-orang tinggi. di sekitar Kau itu, tidak betul. takut berdosa sama Betul. orang tuamu Betul. yang sudah renta. Kau Betul. tidak takut berdosa sama anak-anakmu umur 1 tahun, 2 tahun yang gampang meninggal karena COVID. Betul. Kau selamat, tapi gara-gara kau, orang tuamu lain yang sudah terpapar. renta meninggal, keluarga lain yang sudah renta meninggal, anakmu yang kecil meninggal gara-gara kau. Betul, betul, Dok. Padahal ya memang harus dimaklumi ketakutan itu, tapi ya mulai sekarang kita harus, Iya, betul. semua bukan cuma dokter, semua kita harus memahami dan mulai memberi pahaman kepada orang-orang lain juga bahwa Betul. begitu sikapnya. Kalau ada yang kontak erat, Iya. swab ke semua. Iya. Nah betul. itu yang jadi masalah juga, memang pemerintah harus menyediakan fasilitas dan sarana sehingga swab itu menjadi gampang terakses. Iya. Ada orang mau Iya, sekali betul. swab tidak bisa. Iya. Di mana kayak ini mau swab? Iya, betul, Ada yang Dok. bilang pergi kok di kantor polisi, di Polda, Iya. pergi kok di ini, pergi kok di sampai di sana tidak ada. Ada yang begitu, banyak yang ngomong begitu. Ada lagi swab sekalinya diminta biaya, Iya. aduh mahal. Ada yang begitu. Jadi pemerintah juga memang harus Betul. berupaya bagaimana caranya supaya akses swab itu menjadi universal, gampang, kalau perlu gratis, kalau tidak gratis kasih murah. Oke, Ya kan? betul. Kalau perlu dikasih murah, Dok, ya. Iya. Itu yang perlu. Baik, terima kasih Dokter Bob. Oke, baik. Tak terasa kita kurang lebih hampir 2 jam ya bersama-sama di Edu Health, Edu Talks pada siang hari ini tentunya. Baik, sebagai closing statement kita, saya persilakan kepada Bapak Dr. Wahyudi Muhsin selaku Humas dari ID Makassar memberikan closing statement untuk kita semua. Silakan, Dok. Kalau kami dari ID selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa orang tua itu harus lebih sabar dalam penanganan COVID, karena COVID ini bukan main-main, karena nyawa taruhannya. Kami dari dokter rela bertaruh nyawa demi raga yang lain. Cuma tolong bantu kami dengan bagaimana menjaga prokes di rumah, karena klaster keluarga itu sangat tinggi akhir-akhir ini, karena yaitu kita orang yang dewasa ini justru tidak dewasa terhadap menyikapi COVID-19. Melalui tema kita pada hari ini, kami dengan IDAI selalu berharap bahwa apapun keputusan yang diputuskan oleh pemerintah untuk buka sekolah tatap langsung harus melalui sebuah mekanisme yang betul-betul matang. Mulai kalau perlu dibuatkan geladi kotor, geladi resik. Kita buatkan sebuah mekanisme yang jelas output dan inputnya bagaimana, supaya orang paham, mas keluarga paham, dan orang tua disampaikan ini harus dilakukan, ini harus dilakukan, ini harus dilakukan, supaya tidak ada yang disalahkan. Siapa yang mau bertanggung jawab kalau anaknya orang kena COVID? Tidak mungkinlah kita ingin semua seperti itu. Makanya sebelum terjadi kita lakukan hal-hal yang betul-betul ketat. Seperti tadi Dr. Bob bilang bahwa yang harus dilakukan adalah bagaimana di sekolah aturan itu jelas. Mungkin itu harapan kami, dan ingat, sehat itu mahal tapi sakit jauh lebih mahal. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Kakak Bob. Ya, makasih Linda. Makanya kami berharap sekali mudah-mudahan masyarakat teredukasi melalui Edu Health dan Edu Talks kita pada siang hari ini, baik melalui Fajar Online maupun Fajar media sosial yang dimiliki oleh fajar.co.id, ada YouTube, ada Instagram, kemudian ada juga Facebook tentunya, dan bisa disaksikan secara streaming di Fajar National Network atau Fajar Online. Baik, saya ke Dr. Bob, closing statement-nya kira-kira seperti apa, Dok? Mengenai
edukasi ya, mengenai edukasi begini, eventually pada akhirnya sekolah offline ini tidak terelakkan. Oke? Pada akhirnya. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan offline atau online, Iya. tetapi kapan timingnya, ya kan? Waktunya. Kalau kita tanya sekarang, timingnya belum tepat. Karena situasi COVID belum terredam dengan baik. Kita belum bisa berdamai. Kita mau berdamai dengan COVID, tapi COVID belum mau berdamai sama kita. Jadi dalam hubungannya dengan sekolah, online atau offline, karena topik kita sekarang kan tentang itu. Iya. Timingnya belum tepat saat ini. Kenapa? Karena kita sendiri secara, kita itu dalam arti masyarakat maupun pemerintah belum melakukan kesiapan yang optimal untuk menghadapi sekolah offline. Betul. Sehingga saat ini timingnya belum tepat. Kapan timing yang tepat itu? Mari kita lihat. Timing yang tepat itu kemungkinan akan terjadi apabila kita sudah siap menghadapi itu. Segala tadi prasarana dan sebagainya, mentalitas kita sudah bagus. Pemerintah juga sudah siap. Yang kedua adalah COVID sudah mau berdamai dengan kita. Iya, Sudah betul. tidak terlalu banyak varian-variannya dan Varian-varian. sebagainya. Kenapa bisa tidak banyak variannya? Kalau coverage vaksinasi misalnya dan prokes kesehatan itu sudah mendunia. Ingat bahwa Indonesia itu bukan secara situasi global, bukan satu negara tersendiri yang terisolasi dari negara-negara lain. Maupun juga provinsi-provinsi bukan provinsi yang terisolasi. Percuma satu provinsi membanggakan zona hijau, Iya. yang lain zona merah, dan membanggakan diri zona hijau, padahal masih ada zona merah. Karena Iya. zona merah itu akan mengekspor kumannya ke zona hijau, Zona hijau. virusnya ke Betul. zona hijau. Karena Jadi kita zona ini hijau bisa ke zona merah. global, sebenarnya ini kita satu negara global di seluruh Iya, dunia. betul. Dan adanya itu pesawat dan sebagainya. Jadi tadi sekali lagi saya tekankan, take home message-nya, timingnya belum tepat untuk saat ini untuk sekolah Timing offline. Timing eventually akan sekolah offline, dan ketika itu terjadi, ketika bilang oke, sudah selesai, sudah bisa offline, banyak juga orang tidak bersemangat lagi offline. Karena begitu dia offline, dia rindu online. Iya, betul. Iya kan? Kita sekarang Karena sudah online, jadi habit. kita online, rindu offline kan? Iya. Begitu offline rindu Rindu online. online. Aduh, saya mau online lagi lebih. Begitu memang sifat manusia ya. Betul, Jadi betul. timingnya belum tepat. Oke, iya. Ya. Oke, betul. Thank you, Ya. Dr. Bob Wahyudin SPAK, dan thank you juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Wahyudi Muhsin SHMKes tentunya sebagai humas dari ID Kota Makassar ya. Terima kasih banyak dokter, Ya. luar biasa sekali para narasumber kita pada siang hari ini memberikan kepada kita EduHeart dan juga di talk show pada siang hari ini tentunya. Kami sangat berharap sekali banyak masyarakat yang menyaksikan ini baik melalui video streaming di YouTube maupun melalui Fajar Online, melalui medsos yang kami siapkan, dan tentunya melalui Zoom meeting. Terima kasih para partisipan, terima kasih kepada para audiens yang menyaksikan tentunya EduHeart, EduTalks yang dilaksanakan oleh Fajar Foundation for Education yang diorganize oleh BMI dan fajar.co.id. Baik, sebelum saya menutup acara pada siang hari ini tentunya di EduHeart, EduTalks kali ini dengan tema tadi tantangan dan strategi menghadapi dunia pendidikan menghadapi di masa pandemi ini, saya menutup dengan mengutip sebuah hadis Rasulullah, yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 5933 yang berbunyi, ada dua kenikmatan yang sering manusia tertipu daya olehnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Banyak-banyaklah kita bersyukur, sekali lagi supaya menguatkan kita untuk semakin ditambahkan nikmat itu, dan tentunya banyaklah menikmati hidup ini dengan keluarga kita. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber, terima kasih kepada pendukung acara, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.